Ngomongin tentang prokrastinasi ini selalu seru banget ya teman-teman. Selain karena temanya yang relate banget sama banyak orang, tapi juga karena menurut para ahli perilaku ya, ternyata ada 6 tipe utama orang yang suka menunda-nunda, dan setiap tipe itu punya akar masalahnya masing-masing loh. Dan aku baru tahu fakta ini. Sebelumnya kan aku udah pernah buat video tentang cara berhenti prokrastinasi. Nih videonya yang ini kalau kalian belum nonton, dan kalau kalian penasaran boleh ditonton dulu. Cuma yang aku baru tahu fakta tentang adanya tipe 6 tipe orang yang suka prokrastinasi ini. Jadi di video ini kita bakal membahas tiap tipe satu persatu. Jadi nanti kamu bakal tahu nih kamu tipe yang mana, kenapa kamu menunda, dan bagaimana cara mengatasinya. The perfectionist adalah tipe orang yang gak mau mulai sebelum semuanya terasa sempurna. Mereka menunda karena takut gagal, takut kalau hasilnya tuh nanti nggak sebagus yang dibayangin. Misalnya saat mau mulai untuk bikin suatu project atau mau mulai untuk coba hal baru, mereka tuh pasti akan terus bilang seperti ini, belum siap, atau masih kurang bagus, atau nanti aja deh kalau udah sempurna. Nah, masalahnya, aku kan udah sering bilang juga ya di video-videoku yang lain kalau sebenarnya kata sempurna itu nggak akan pernah datang, teman-teman. Karena dalam kepala mereka nih, si perfeksionis, selalu ada aja cara untuk membuat semuanya tuh lebih baik lagi. Dan hal itu malah yang bikin mereka nggak pernah maju-maju dan stuck aja di tahap awal. Akar masalah dari tipe ini adalah rasa takut akan kegagalan dan obsesi terhadap hasil akhir. Mereka lebih fokus pada kesalahan daripada kemajuan. Solusinya, kalau kamu tipe ini, coba deh ganti standar kamu dari sempurna jadi cukup baik dulu. Bagi tugas besar jadi bagian-bagian kecil dan catat setiap progresnya sekecil apapun itu. Kamu harus sadar nih kalau progres yang nggak sempurna itu tetap lebih baik dan jauh lebih berharga daripada rencana sempurna yang nggak pernah dijalanin. Mereka yang tipe ini, mereka tuh punya banyak sekali ide-ide brilian, tapi seringkali berhenti hanya di tahap angan-angan aja. Mereka yang di tipe ini tuh sukanya cuma membayangkan, merencanakan, bermimpi, tapi saat waktunya datang untuk eksekusi, mereka malah merasa semuanya tuh terasa berat dan membosankan. Akar masalah dari tipe ini adalah mereka mulai kehilangan fokus saat realitas nih mulai menyerang dan membatasi idealisme-idealisme yang udah mereka ciptakan sendiri. Mereka tuh maunya langsung hasil yang besar aja, tapi lupa kalau mimpi yang besar kan bisa dicapai dengan langkah-langkah kecil yang kita lakukan secara konsisten kan? Berprogres. Solusinya, kalau kamu tipe ini, coba deh ubah mimpi besarmu atau goalsmu jadi langkah-langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Bikin to-do list yang realistis, bukan sekedar daftar impian aja. Cara ini sebenarnya udah aku terapkan selama beberapa bulan kebelakangan, dan sebelum aku tahu ada tipe-tipe prokrastinasi ini ya, aku udah menggunakan cara ini. Ternyata aku baru tahu kalau cara ini juga bisa mengalahkan prokrastinasi. Jadi saat aku sedang mengejar goalsku ya, aku membagi tujuan yang besar itu menjadi langkah-langkah kecil, small steps. Membaginya menjadi to-do list harian, mingguan, bulanan. Pokoknya jadi suatu hal yang achievable dan mudah untuk kita track progresnya. Yang terpenting tuh sebenarnya coba deh belajar untuk disiplin dan konsisten. Belajar untuk menikmati prosesnya, bukan cuma fokus ke hasilnya aja. Menurutku ya, mimpi yang besar kalau kamu nggak ubah jadi small steps dan nggak diubah jadi langkah-langkah kecil gitu, itu malah akan bikin kamu overwhelmed dan bikin kamu capek sendiri. Tipe ini kayaknya ada banyak di Gen Z deh. Bukan maksud aku menghakimi ya. Aku sendiri juga Gen Z, makanya aku bisa bilang kalau kayaknya tipe ini ada banyak di Gen Z deh. Tipe the rebel ini, mereka tuh benci kalau disuruh-suruh. Mereka menunda bukan karena mereka nggak tahu harus ngapain, tapi karena mereka nggak suka kalau harus dikasih aturan, jadwal, dan batasan. Akar masalah dari tipe ini adalah mereka menginginkan kebebasan, pengen merasa punya kendali atas hidupnya sendiri, tapi sayangnya di dunia nyata ini kan nggak semua hal bisa kita kendalikan ya, dan gak semua hal bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Solusinya,
Kalau kamu tipe ini, coba deh ubah cara pandang kamu terhadap satu tugas atau perintah. Jangan lihat itu sebagai beban dari orang lain, tapi sebagai pilihan yang kamu buat sendiri. Coba buat sistem kerja pakai aturan kamu sendiri. Misalnya waktu kerja versi kamu, tempat kerja versi kamu, cara kamu menyelesaikan sesuatu itu gimana, kamu yang buat sendiri. Dan yang paling penting, temukan alasan personal di setiap pekerjaan yang kamu lakukan. Temukan makna di setiap kegiatan yang lagi kamu lakukan. The anxious one adalah tipe penunda yang menunda karena rasa takut. Takut gagal, takut dikritik, takut keluar dari zona nyaman. Ketika mau mulai sesuatu nih, mereka akan langsung terpikir kemungkinan-kemungkinan terburuk. Gimana kalau hasilnya jelek? Gimana kalau orang lain gak suka? Gimana kalau ternyata aku gak mampu? Dan akhirnya mereka nggak bergerak sama sekali. Akar masalah dari tipe ini bukanlah karena mereka malas, tapi karena mereka terjebak antara keinginan untuk maju dan ketakutan akan hasilnya. Solusinya, kalau kamu tipe yang ini, coba mulai dari hal kecil dulu. Jangan tunggu sampai kamu siap, karena keberanian nggak muncul dari rasa siap. Keberanian muncul duluan, baru rasa siap nyusul. Coba bangun kepercayaan diri nih sedikit demi sedikit dengan membuktikan bahwa kamu tuh bisa menanggung rasa takut kamu. Terkadang ya teman-teman, langkah paling kecil pun udah cukup loh untuk membuat dunia kamu berubah. Jadi coba deh mulai untuk percaya aja sama diri kamu sendiri dan mulai aja dulu. Mereka dengan tipe ini merasa baru bisa bekerja kalau udah mepet deadline. Dan bagi mereka nih, adrenalin itu membuat mereka merasa hidup, membuat mereka bisa bergerak dengan lebih cepat. Tapi, yang perlu diketahui nih ya teman-teman, kalau hal itu tuh bukanlah bentuk dari produktivitas loh. Itu merupakan sebuah bentuk dari survival mode. Setiap kali kamu menunda sampai detik terakhir, itu sebenarnya kamu lagi memaksa otak kamu untuk bekerja di bawah tekanan stres yang ekstrim. Lama-lama, itu malah bikin kamu kelelahan, burn out, bahkan kehilangan motivasi buat mulai lagi dari awal loh. Akar masalah dari tipe ini karena mereka kecanduan sensasi rush dari tekanan. Rasa tenang justru terasa aneh karena mereka udah terbiasa dengan kekacauan. Solusinya, coba buat mini deadline yang realistis aja. Seolah kamu menciptakan tekanan kecil yang sehat. Contoh, kalau yang rutin aku lakukan itu seperti yang tadi udah aku sebutkan di tipe nomor 2. Bikin to-do list harian, mingguan, bulanan, dengan deadline yang realistis dan tujuan yang jelas. Coba biasakan diri untuk bisa menikmati kemajuan secara pelan-pelan tanpa harus terburu-buru. Lagi-lagi teman-teman, belajar untuk menghargai dan menikmati proses. Jangan fokus tuh cuma ke hasilnya aja. Mereka dengan tipe ini tuh sangat suka untuk membantu semua orang, mengambil semua kesempatan, sampai akhirnya mereka capek sendiri dan nggak tahu mau mulai dari mana. Tipe ini bisa dibilang si nggak enakan ya, karena mereka seringkali nggak bisa untuk menolak. Tapi karena nggak enakan ini, pada akhirnya mereka malah jadi menunda karena otaknya udah kewalahan sendiri, udah overwhelmed sendiri jadinya. Akar masalah dari tipe ini karena mereka kesulitan menetapkan batas dan takut mengecewakan orang lain. Solusinya, coba belajar buat bilang tidak tanpa rasa bersalah. Belajar buat menolak, tentukan prioritas, dan lakukan satu hal pada satu waktu aja. Single tasking, not multitasking. Menurutku ya teman-teman, produktivitas itu bukan tentang seberapa banyak yang bisa kita kerjakan, tapi tentang seberapa bermakna hasilnya buat kamu. Setelah aku tahu bahwa ada 6 tipe prokrastinasi dan saat aku mulai mengulik dan mulai untuk memahaminya ya, aku tersadar kalau kayaknya aku pernah deh mengalami semua tipe itu, tipe 1 sampai 6 itu. Makanya pas aku belajar dan scripting untuk video ini, rasanya tuh relate banget teman-teman. Karena aku pernah merasakannya dan pernah mengalaminya sendiri. Sekarang setelah kamu udah tahu ya bahwa ada 6 tipe prokrastinasi ini, coba deh untuk mulai refleksi dan tanya ke diri kamu sendiri, kira-kira aku ada di tipe yang mana ya? Dan kamu harus tahu sih kalau seiring waktu berganti, tipe prokrastinasi kamu juga bisa berubah, kayak yang udah aku alami. Tapi seenggaknya karena sekarang kamu udah tahu ya tipe-tipe serta alasan dan cara mengatasinya, seharusnya sih kamu udah lebih siap ya dalam menghadapi ke depannya. Well teman-teman, this is the end of the video. Thank you so much buat kalian semua yang udah nonton video sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat untuk kalian semua, dan kita ketemu di video selanjutnya ya. Bye.